Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Tema kita pada malam hari ini tentang lawan tauhid adalah syirik. Syirik, dosa besar yang menghancurkan tauhid. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, lamma dzakara al-muallifu at-tauhid wa anwa'ahu sara'a fi bayani diddihi wa huwa asyirku. Setelah penulis membahas tentang tauhid dan macam-macamnya, kita sudah bahas tentang tauhid dan macam-macamnya, maka penulis dalam pembahasan ini mulai menjelaskan lawan dari tauhid, yaitu syirik. Wadiddu syai'i khilafuhu, lawan dari sesuatu adalah kebalikannya. Wadidduhu mudaddatun idza bayanahu mukhalafatun, sesuatu yang berlawanan maksudnya apabila terdapat pertentangan yang nyata di antara keduanya. Artinya, lawan dari sesuatu bukan sekedar beda, tapi harus bertentangan secara makna atau esensi. Jadi tidak hanya berbeda, akan tetapi bertentangan. Wal mutadaddani alladzani la yajtami'ani, dua hal yang bertentangan tidak bisa bersatu. Kal laili wan nahari wal ma'i wan nari, seperti malam dan siang, air dan api. Malam dan siang tidak bisa bersatu. Malam datang, kemudian siang pergi. Siang datang, kemudian malam pergi. Malam dan siang ini adalah dua hal yang bertentangan. Demikian pula air dan api tidak bisa bersatu. Sama seperti tauhid dan syirik tidak bisa bersatu selama-lamanya. Fasirku a'zamu diddin lit-tauhid alal itlaq, syirik adalah lawan terbesar tauhid secara mutlak. Wala yajtami'u ma'ahu abadan, dan ia tidak bisa bersatu dengannya selama-lamanya. Syirik dan tauhid tidak bisa bersatu selama-lamanya.
la li'annahu yunaqiduhu wa yufsiduhu wa yubtiluhu, karena syirik bertentangan, merusak dan membatalkan tauhid. Jadi kalau ada tauhid maka tidak boleh ada syirik. Kalau ada syirik maka tidak bakalan ada tauhid. Keduanya tidak bisa bersatu selama-lamanya. Ini dua hal yang berbeda dan bertentangan. Fala yakunul mar'u musliman hatta yatruka syirka wa yatabarra'a minhu wa min ahlihi. Seseorang tidak dianggap sebagai seorang muslim hingga dia meninggalkan syirik, berlepas diri darinya dan dari para pelakunya. Jadi seorang muslim harus meninggalkan syirik, berlepas diri dari syirik dan dari para pelakunya, yakni orang-orang musyrik. Kalau tidak, dia tidak dihukumi muslim. Orang muslim harus meninggalkan syirik, berlepas diri darinya dan dari orang-orang yang melakukannya. Wala yahsulu lahu tarkuhu hatta ya'rifahu wa yata'allama dinahu. Dan dia tidak akan bisa meninggalkan syirik hingga dia mengenal syirik, mempelajari syirik dan juga mempelajari agamanya. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara meninggalkan syirik? Caranya dengan mengenali syirik. Mengenali syirik, kemudian macam-macamnya. Jadi kita tahu dulu syirik itu apa, macam-macamnya apa, kemudian kita meninggalkannya. Seseorang tidak akan bisa meninggalkan kesyirikan hingga dia mengenali syirik, mengetahui syirik. Wa illa faqad yaqa'u fihi wa huwa la yash'ur. Jika tidak, maka bisa jadi dia terjatuh ke dalam syirik tanpa dia sadari. Banyak orang yang jatuh ke dalam syirik karena dia tidak tahu itu syirik. Dia tidak mengenali syirik sehingga dia jatuh di dalamnya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Kama taqaddama kalamu Umar radhiyallahu anhu fi man la ya'rifu al-jahiliyata wa nahwa zalika, sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu anhu tentang orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah dan semisalnya, yang sudah kita pernah sampaikan, yang sudah pernah kita bahas, ya, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, innama la ya'riful jahiliyata man lam ya'rifil Islam. Sesungguhnya orang yang tidak mengenal jahiliyah, dia tidak akan mengenal Islam. Orang yang tidak mengenal jahiliyah, tidak mengenal keburukan, maka dia tidak akan mengenal Islam. Islam itu ya bukan hanya kebaikan-kebaikan. Islam juga menjelaskan tentang keburukan-keburukan. Islam menjelaskan tauhid, Islam juga menjelaskan tentang kesyirikan. Islam menjelaskan tentang sunnah, Islam juga menjelaskan tentang kebid'ahan. Islam menjelaskan kebaikan-kebaikan dan Islam juga menjelaskan keburukan-keburukan. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar.
memerintahkan yang baik dan melarang kemungkaran. Orang yang tidak mengenal jahiliyah, tidak mengetahui keburukan, maka dia tidak akan mengenal Islam. Bal la ya'rifu al-'abdu haqiqatat tauhid wa fadlahu hatta ya'rifa diddahu wa huwa syirku. Bahkan seorang hamba tidak akan mengetahui hakikat tauhid dan keutamaannya kecuali setelah dia mengetahui lawannya, yaitu syirik. Jadi dia harus mengetahui syirik. Kalau dia ingin mengetahui hakikat tauhid dan keutamaan tauhid, dia harus mengetahui tentang syirik. Sebagaimana dikatakan, fadiddu yudhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanul asya. Lawanlah yang menampakkan keindahan lawannya, dan dengan lawannya segala sesuatu menjadi jelas. Fadiddu yudhiru husnahu diddu, lawanlah yang menampakkan keindahan lawannya. Sesuatu menjadi tampak indah karena ada lawannya yang bertentangan dengannya. Ya, misalnya nikmat sehat itu terlihat indah atau berharga setelah kita pernah sakit. Kita akan tahu betapa berharganya, betapa indahnya nikmat sehat kapan? Ketika kita sakit. Kita memahami nilai tauhid setelah kita tahu bahayanya syirik. Kita akan mengetahui betapa berharganya tauhid setelah kita mengetahui bahayanya kesyirikan. Kemudian wabididdiha tatabayyanul asya, dengan lawannya segala sesuatu menjadi jelas. Kita bisa memahami hakikat sesuatu ketika kita mengetahui lawannya. Misalnya, kita tahu apa itu terang karena kita tahu apa itu gelap. Jadi kita mengetahui sesuatu karena kita mengetahui lawannya. Kita tahu apa itu terang karena kita tahu apa itu gelap. Jika seseorang tidak tahu apa itu syirik, dia bisa terjatuh ke dalamnya tanpa dia sadari. Jadi mengenali syirik justru memperkuat pemahaman dan penjagaan terhadap tauhid. Kalau kita ingin paham tauhid, kita ingin tauhid kita terjaga, ya kita harus mengenali kesyirikan. Wa bididdiha tatabayyanul asya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fasyirkul akbaru yunafit tauhid bil kulliyah. Syirik besar menafikan tauhid secara keseluruhan. Jadi orang kalau melakukan syirik besar maka tauhidnya batal, tauhidnya hilang. Wasirkul asghar yunafi kamalahu al-wajib. Sementara syirik kecil menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Orang yang masih melakukan syirik kecil, maka tauhidnya tidak akan sempurna. Tauhid yang wajib tidak akan sempurna. Syirik asghar ini menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Nanti kita akan jelaskan perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Fayajibu 'alal muslim ay yahdhara minasyirki kullihi dikkihi wa jillihi
Wajib bagi seorang muslim mewaspadai seluruh bentuk syirik, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi semua syirik wajib diwaspadai, wajib dijauhi semuanya. Wa yakhafahu ala nafsihi asaddal khawfi, dan dia takut terhadap syirik, takut terjerumus ke dalam syirik dengan rasa takut yang sangat. Jadi bukan rasa takut biasa, kita sangat takut, sangat khawatir kita terjerumus dalam kesyirikan. Karena kalau kita terjerumus dalam kesyirikan, tauhid kita batal, tauhid kita hilang. Syirik sangat berbahaya. Syirik merusak tauhid dan membatalkan tauhid. Kita harus khawatir jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan. Pokoknya dalam hidup ini kita berusaha jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan. Syirik bahayanya sangat besar. Kama dzakarallah ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihissalam annahu qala wajnubni wa baniya na'budal asnam, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim berkata, wajnubni wa baniya na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim saja yang kedudukannya sangat tinggi, beliau Khalilullah, kekasih Allah. Beliau yang menghancurkan patung-patung. Beliau orang yang sangat taat kepada Allah. Namun beliau tetap khawatir dengan kesyirikan. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya na'budal asnam, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya, padahal kalau kita baca sirah Nabi Ibrahim, tidak mungkin Nabi Ibrahim menyembah berhala. Beliau kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tetap merasa khawatir jatuh dalam kesyirikan. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun khawatir diri kita jatuh dalam kesyirikan, kita berdoa agar Allah jauhkan kita dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Karena syirik ini bahayanya sangat besar. Qala Ibrahim At-Taimi wa ma ya'manul bala ba'da Ibrahim alaihi salam. Ibrahim At-Taimi berkata, siapa yang merasa aman dari bala, dari ujian dalam tauhid, dalam akidah, dari fitnah syirik. Siapa yang merasa aman dari fitnah syirik setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau Nabi Ibrahim saja beliau khawatir jatuh dalam kesyirikan, beliau tidak merasa aman dari kesyirikan, maka seharusnya kita lebih khawatir lagi jatuh dalam kesyirikan. Kita jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Terus meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga tauhid kita, agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid. Jangan pernah merasa aman dari kesyirikan.
Fa idza kana al-Khalilu alaihi salam wa huwa imamul hunafa alladhi ja'alahu Allahu ummatan wahdahu wa qad kassara al-asnam bi yadihi yakhafu an yaqa'a fi syirki fa kayfa ya'manul wuqu' fihi man huwa dunahu bi maratib azimah walakin man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Jika Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah imam orang-orang yang hanif, yang dijadikan Allah sebagai teladan, dan beliau telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya sendiri. Beliau masih merasa takut terjatuh ke dalam syirik. Fa kaifa ya'manul wuqu' fihi, lalu bagaimana lagi dengan orang yang kedudukannya jauh di bawah beliau? Bagaimana dengan kita yang kedudukan kita jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Bagaimana bisa kita merasa aman terjatuh ke dalam syirik? Makanya aneh kalau ada orang yang merasa aman dari syirik. Saya nggak bakalan jatuh dari syirik. Saya nggak bakalan jatuh dalam syirik. Saya sudah ngaji tauhid sudah lama. Saya sudah hatamkan kitab-kitab, kitab Al-Wajibat, kitab Salasatil Usul, kitab tauhid dan kitab-kitab lainnya. Saya nggak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Jangan kita mengatakan seperti ini. Kalau Nabi Ibrahim saja merasa khawatir jatuh dalam kesyirikan, apalagi kita yang kedudukan kita jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Walakin man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Barang siapa yang lebih mengenal Allah, maka dia pasti akan lebih takut kepadanya. Orang yang mengenal Allah, dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, ya, dia pasti takut jatuh dalam kesyirikan. Karena tauhid ini bisa merusak, karena kesyirikan bisa merusak tauhid, bisa menghancurkan tauhid, membatalkan tauhid. Waqad kana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qaul ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan, sering berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja membaca doa ini, meminta kepada Allah agar ditetapkan di atas agama Islam, maka tentunya kita lebih layak untuk membaca doa ini. Nabi sering membaca doa ini, maka kita pun seharusnya sering memperbanyak membaca doa ini. Karena hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati seseorang sekehendaknya. Terkadang ada orang yang awalnya beriman, kemudian dia berubah menjadi orang kafir. Orang yang awalnya dia bertauhid, kemudian berubah menjadi orang musyrik. Atau sebaliknya, orang yang awalnya soleh kemudian menjadi orang yang toleh, orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarallahu anir rasihina fil ilmi annahum yaqulun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah mengabarkan
tentang orang-orang yang dalam ilmunya, bahwasanya mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, karuniakanlah kepada kami dari sisimu. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi karunia. Ini doa yang dibaca oleh orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang luas ilmunya. Mereka selalu berdoa kepada Allah dengan doa ini. Bukan berarti kalau sudah berilmu kemudian kita merasa aman, kemudian kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya semakin dalam ilmu kita, kita semakin rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah palingkan kita kepada kesesatan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Doa terus ya, doa diulang-ulang, terus dibaca. Semakin banyak kita berdoa, maka semakin bagus, supaya kita terjaga dari kesyirikan, terjaga dari kebid'ahan, terjaga dari kesesatan. Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Muhammad SAW juga berdoa, dan orang-orang yang berilmu juga berdoa. Fahaqiqatul khawfi minasyirki sidqul iltija ilallah wal i'timad alaihi wal ibtihal wa tadarru. Hakikat rasa takut terhadap syirik adalah benar-benar berlindung kepada Allah, bersandar kepadanya, memohon dengan sungguh-sungguh dan penuh kerendahan diri, fi ayyujannibahu iyyahu wa yu'idzahu minhu, agar Allah menjauhkan dirinya dari syirik dan melindunginya dari syirik. Jadi orang yang takut kepada syirik, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah, memohon dengan sungguh-sungguh supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari kesyirikan, supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi dirinya dari kesyirikan. Orang yang takut kepada syirik, dia akan rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan dan melindungi dirinya dari kesyirikan. Jadi berdoa, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Kita baca doa Nabi Ibrahim, wa janubani wa baniya na'budal asnam. Kita juga baca doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kita juga baca doa yang dibaca oleh orang-orang yang berilmu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan doa-doa lain yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwasanya kita takut kepada syirik. Kalau ada orang mengatakan saya takut terjerumus dalam syirik, saya takut terjerumus dalam syirik, kemudian dia tidak berdoa kepada Allah, maka perkataannya bohong. Perkataannya tidak benar. Kalau dia benar takut kepada syirik, seharusnya dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindunginya dari kesyirikan, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari kesyirikan. Mal bahsi bisidqin wa taftish anis syirki wa wasailihi wa dhara'ihi, serta membahasnya dengan benar, menyelidiki syirik, sarana-sarana dan jalan-jalan yang mengarah kepadanya.
Setelah dia berdoa, dia belajar ya, mengenali syirik dan macam-macamnya, karena syirik ini banyak macamnya. Jadi ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu banyak macamnya, syirik kecil juga banyak macamnya. Belum lagi sarana-sarana, jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Banyak sekali sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini dipelajari semuanya. Liyaslama minal wuku'i fihi, agar dia bisa selamat dari terjatuh ke dalamnya, supaya dia selamat, dia terjaga dari kesyirikan. Ya, ini menunjukkan seseorang wajib mencari tahu tentang bentuk-bentuk syirik, sebab-sebab syirik, sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik, dan cara menjauhinya. Nah, kita mengetahui keburukan untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Jadi harus tahu dulu keburukannya, kemudian kita meninggalkannya. Kama qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata an aqa'a fihi. Sebagaimana perkataan Hudzaifah radhiyallahu anhu, dahulu ya sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir aku terjatuh ke dalamnya. Hudzaifah fokus ya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Apa tujuannya? Karena supaya beliau bisa menjauhinya. Karena beliau khawatir jatuh ke dalamnya. Kalau beliau tidak tahu keburukan, beliau akan jatuh ke dalamnya. Jadi mempelajari kebaikan untuk kita amalkan, mempelajari keburukan untuk kita tinggalkan, supaya kita bisa menjauhinya. Ya, tidak hanya mempelajari kebaikan-kebaikan saja, tapi kita juga harus mempelajari keburukan-keburukan. Tidak hanya mempelajari tauhid, kita juga mempelajari syirik. Tidak hanya mempelajari sunnah, kita juga mempelajari kebid'ahan. Tidak hanya mempelajari yang halal, kita juga mempelajari yang haram. Mempelajari yang baik-baik untuk kita amalkan, dan mempelajari yang buruk untuk kita tinggalkan. Tadi sudah kita jelaskan, wabididdiha tatabayyanul asya', dengan lawannya segala sesuatu akan menjadi jelas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis berkata, wa huwa salasatu anwa'. Syirik ada 3 macam. Syirku akbar, wasirkun asgar, wasirkun khafiyun. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asgar, dan yang ketiga syirik khafi. Ai anna syirka yanqasimu ila salasati anwa' bil istiqra' wa tatabbu' lil ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah. Artinya syirik terbagi menjadi 3 macam berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama mereka melakukan penelitian terhadap Al-Quran dan hadis, kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya syirik ada 3 macam. Syirik akbar, syirik asgar, dan syirik khafi. Wa ba'duhum yaj'aluhu naw'ain.
Sebagian ulama ada yang membaginya menjadi dua macam. Kama taqaddama fi anwa'it tauhid, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan macam-macam tauhid. Ada yang membagi dua, syirik besar dan syirik kecil, syirik akbar dan syirik asghar, dan ada yang membagi tiga, syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Jadi yang lebih tepat ya menurut kami, bahwasanya syirik itu terbagi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar terbagi dua, ada syirik akbar yang jali, ada syirik akbar yang khafi. Syirik asghar juga terbagi dua, ada syirik asghar yang jali dan ada syirik asghar yang khafi. Ya, kami ulang, syirik terbagi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar ada yang jali. Yang jali ini yang berupa perkataan dan perbuatan. Kemudian ada syirik akbar yang khafi, itu yang berupa amalan-amalan hati. Ya, seperti tawakal, kemudian roja, khauf. Kalau yang jali ya seperti doa. Siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik akbar yang jali. Siapa yang tawakal kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan syirik akbar yang khafi. Demikian pula syirik asghar, ada yang jali dan ada yang khafi. Yang jali ya seperti bersumpah dengan nama selain Allah, memakai jimat. Kemudian juga yang khafi misalnya riya, sum'ah dan lain-lain. Taib, intinya ya para ulama ada yang membagi syirik ada tiga macam, syirik akbar, syirik asghar dan syirik khafi. Kemudian ada yang bagi dua, ya, syirik akbar dan syirik asghar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pembagian syirik menjadi tiga macam atau dua macam, ini syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah. Ya, sebagaimana sudah kami jelaskan, tauhid ada tiga macam. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Berarti kesyirikan bisa terjadi pada tauhid rububiyah, bisa terjadi pada tauhid uluhiyah, dan bisa terjadi pada tauhid asma wa sifat. Pembagian syirik menjadi tiga atau menjadi dua, ini syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah. Taib, asyirkul akbar la yaghfiruhullah wa la yakbalu ma'ahu amalan salihah. Syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah, dan Allah tidak akan menerima amal soleh jika disertai syirik. Qala Allah azza wa jal, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah azza wa jal berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa yang di bawah syirik atau dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa qala subhanahu wa qala al-masihu ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar.
Allah berfirman, Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Dan Nabi Isa tidak pernah menyuruh menyembah dirinya. Justru Nabi Isa menyuruh Bani Israel untuk menyembah Allah. U'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu ma yusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan surga atasnya, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Wa qala subhanahu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah berfirman, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Allah akan datangkan segala amal yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik akbar. Nanti amal-amalnya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah jadikan amalan-amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Wa qala ta'ala, la in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah berfirman, jika kamu menyekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalmu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala, walau asraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Allah berfirman, seandainya mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini penulis mulai menjelaskan syirik yang pertama, yaitu syirik akbar. Tadi penulis mengatakan syirik ada 3 macam, syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Penulis mulai menjelaskan tentang syirik akbar. Jadi dalil-dalil di sini yang tadi sudah kami bacakan, ini dalil-dalil tentang syirik akbar. Dalil-dalil tentang syirik akbar. Sara'a rahimahullah ta'ala fi bayani nau'il awal wa huwa syirkul akbar. Penulis rahimahullah mulai penjelasan macam syirik pertama, yaitu syirik akbar. Wa syirku kama taqaddama huwa da'watu ghairillah ma'allah. Syirik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Ini pengertian syirik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di syirik da'watu ghairillah ma'allah, berdoa kepada Allah di samping berdoa kepada Allah. Ini pengertian syirik yang khusus, yaitu syirik dalam uluhiyah. Jadi biasanya penulis ya atau para ulama, mereka mendefinisikan syirik dengan makna yang khusus, syirik dalam uluhiyah, karena kebanyakan syirik yang terjadi ya syirik dalam uluhiyah. Kebanyakan syirik yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang adalah syirik dalam masalah uluhiyah. Taib. Jadi syirik huwa da'watu ghairillah ma'allah, berdoa kepada Allah di samping berdoa kepada Allah. Nah, doa di sini mencakup doa ibadah dan doa masalah. Sehingga apa? Mencakup seluruh macam-macam ibadah,
yang dipalingkan kepada selain Allah. Doa ada dua, ada doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah adalah doa yang mengandung semua jenis ibadah. Doa ibadah ya ibadah, ya biasa kita sebut dengan ibadah, seperti salat, puasa, zakat dan lain-lain. Sementara doa masalah adalah doa masalah, doa permintaan. Ketika kita berdoa, ya Allah, ampunilah saya, ya Allah, karuniakanlah rezeki kepada saya. Ini namanya doa masalah. Kalau doa ibadah itu ibadah, ya seperti salat, puasa, zakat dan lain-lain. Jadi syirik ini bisa terjadi dalam ibadah dan dalam doa. Taib. Au ta'rifun asmal, atau definisi yang lebih umum. Kalau tadi definisi yang khusus, atau definisi yang lebih umum, syirik adalah musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khosaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Ini pengertian syirik yang umum, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Hal-hal yang menjadi kekhususan Allah itu ada 3. Yang pertama rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Maka syirik bisa terjadi dalam rububiyah. Seperti orang yang meyakini di sana ada pencipta selain Allah, di sana ada pemberi rezeki selain Allah, ini syirik dalam rububiyah. Atau syirik dalam uluhiyah, seperti orang yang meyakini di sana ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Atau syirik dalam asma wa sifat, itu seseorang meyakini bahwa di sana ada makhluk yang namanya, sifatnya, zatnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan nama Allah, sama dengan sifat Allah, dan sama dengan zat Allah. Ini pengertian syirik yang umum. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Adapun syirik dalam pengertian yang khusus, yaitu berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Ini pengertian syirik yang khusus. Faman sarafa syai'an min khasaisillahi ta'ala li ghairihi kainan man kana faqad ja'alahu syarikan lillahi subhanahu. Barang siapa memalingkan sesuatu dari kekhususan Allah kepada selainnya, siapapun dia, maka dia telah menjadikannya sekutu bagi Allah. Kekhususan Allah itu ada 3, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Wa man ja'ala ma'allahi ta'ala syarikan fi ibadatihi faqad kafara billahil azim. Barang siapa yang menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadahnya, maka dia telah kafir kepada Allah yang maha agung. Wa asraka bihi syirkal akbar, dan dia telah melakukan syirik akbar, al-mujiba lila'nati wal khuludi finnar abadal abidin, yang mewajibkan pelakunya terlaknat dan kekal di neraka selama-lamanya. Wa dahrud dahrin wal iyadzu billah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan.
Taib. Jadi intinya ya, tidak boleh berbuat syirik dalam ibadah dan tidak boleh berbuat syirik dalam rububiyah dan juga dalam asma was sifat. Wa dzalika lianna syirkal akbar azlamu zulmi wa abtalul batil. Karena syirik akbar adalah kezaliman yang paling besar, kebatilan yang paling batil. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Wa huwa hatmun lirububiyyati wa naqsun lil uluhiyyati wa su'uzzan bi rabbil alamin. Dan syirik merendahkan rububiyah Allah, mengurangi uluhiyahnya, dan berprasangka buruk terhadap Allah Rabb semesta alam. Taib, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan sedikit tentang kesyirikan. Intinya syirik ini sangat berbahaya. Ya, kita harus menjauhinya sejauh-jauhnya, dan untuk menjauhinya kita harus mengenali syirik. Kita harus mengetahui syirik. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesyirikan, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesyirikan. Baik syirik besar ya, syirik kecil maupun syirik khafi. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.